Jadi Anda sangat keliru itu pengertiannya, kemudian kurang jauh ya berjalan, dan itu tadi ketidakseimbangan ya antara akal budi dengan iman itu memang menjadikan pengertian itu menjadi dangkal. Nah, mohon izin Bang Gea, itu aja yang saya bisa sampaikan. Selebihnya saya tegaskan kembali bahwa saya mengomentari apa yang dinyatakan oleh Daniel ketika beliau masih Katolik ya. Itu aja Bang Gea. Terima kasih. Ya, terima kasih Paman semua. Ya, ada yang komen El Rapa Studio. Coba jelaskan itu secara Alkitab. Anda lihat dong, ini temanya apa? Ya, 2 hari yang lalu dan sehari yang lalu kami sudah membahas mengenai kutipan yang diambil oleh Daniel Mananta. Jadi Anda terlambat. Ya, Anda terlambat. Jadi untuk saudaraku yang bernama siapa ini? Rapa Studio, Anda saksikan video yang sebelumnya, ya. Oke, karena tadi ada beberapa dari pihak lain yang mengkomentari, maka saya berniat untuk menampilkan saudara orang yang terkenal ini, luar biasa ini, untuk kita dengarkan bagaimana patung menurut beliau, ya. Assalamualaikum, terima kasih masih menyaksikan Hidup Bersama Al-Quran. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam. Apa kabar? Kabar baik. Padahal ketemu setiap hari. Iya, walaupun ketemu setiap hari, harus kita salam terus. Kalau itu cium tangannya sekalian. Nah, gitu. Nah, kalau kita episode kali ini, kita akan bahas pertanyaan dari anak SMA nih, Bi. Anak SMA di SMK Seni, sebetulnya di SMK Seni yang sedang belajar mematung. Kemudian ada kegelisahan karena mendengarkan pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa patung itu haram, nggak boleh. Nah, sementara dia belajar itu ingin meniti karir di bidang itu, sebetulnya apakah ada pendapat yang berbeda dibanding yang mengatakan bahwa patung haram, dan sebetulnya bagaimana sih seni patung itu dilihat dalam Islam? Iya, patung masa lalu ada perbedaannya atau dapat berbeda dengan patung masa kini. Memang ada hadis-hadis yang melarang menggambar, mematung, apalagi makhluk hidup. Ya, betul. Nah, tetapi kita harus lihat, atau sebelum itu ada prinsip dalam ajaran agama. Hukum itu bisa jadi berkaitan dengan ibadah, bisa jadi berkaitan dengan non-ibadah. Kalau ibadah tidak bisa diubah sama sekali, tidak bisa dilakukan kecuali kalau ada perintah. Nah, kalau non-ibadah boleh dilakukan selama tidak ada larangan. Nah, non-ibadah itu juga ditinjau. Mengapa dilarang? Kalau larangan itu masih ada sebabnya, maka tetap berlaku. Kalau sudah tidak ada sebabnya, maka bisa berubah hukumnya. Nah, patung atau membuat patung, kenapa dilarang? Dibahas oleh ulama-ulama bahwa itu karena dulu disembah. Betul, menjadi berhala gitu. Jadi berhala, jadi tempat pemujaan dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau sekarang apabila itu dibuat untuk tujuan menyembah atau disembah orang, maka tetap tidak boleh. Tetap nggak boleh membuat patung untuk disembah buat Muslim ya. Tetapi kalau tujuannya untuk seni, untuk mengingatkan kita akan jasa-jasa seseorang, maka itu kan tidak disembah, maka menjadi boleh-boleh saja. Jadi nggak perlu ada keraguan ya, Tidak selama memang tujuannya berkarya, mengekspresikan seni, bahkan mungkin mengingatkan orang yang menikmati seni itu akan kebesaran Allah justru ya. Ya, itu dari satu segi. Atau tadi kita lihat di Jakarta ini ada patung Jenderal Sudirman. Iya, betul. Membantu kita mengingatkan bahwa ini tokoh, ini orang berjasa, ini orang yang wajar ditiru.
kepahlawanannya, jasa-jasanya. Jadi tetap pada akhirnya bentuk patungnya. Tapi kalau yang patung yang memamerkan segala macam itu tentu ya tepat dan sebagainya. Tidak boleh juga ya patung telanjang yang merangsang hal-hal yang ini. Itu tidak boleh karena tujuannya bertentangan dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai moral. Oke, jadi adik yang mengirim pertanyaan mudah-mudahan terjawab dan boleh disebarkan untuk teman-temannya yang juga sedang belajar seni. Semoga makin banyak anak Indonesia yang jadi seniman dan juga pematung yang unggul dan bisa berekspresi. Ya, oke Bapak Ibu. Itu saya tampilkan. Jika sekiranya Daniel Mananta itu mengikuti UAS, maka saya lebih tertarik dengan Quraish Shihab daripada UAS. Ya. Jadi dengan saya mendengar Quraish Shihab, saya bisa merasa lega bahwa di dalam kekatolikan memang seperti yang dikatakan oleh Quraish Shihab. Sangat, ya meskipun tidak seluruhnya, tetapi sangat benar. Patung Yesus dibuat, patung Bunda Maria dibuat, patung Santo Santa dibuat. Itu untuk mengingat, ya, untuk mengingat jasa-jasa orang-orang itu. Apalagi Yesus Kristus yang pernah menjadi manusia dan menyelamatkan kita, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, ya meskipun ini juga sudah berkali-kali saya tunjukkan, ya bagi yang bertanya-tanya soal patung, ini penting ya. Sejahtera bagi kita semua, saudara-saudariku yang terkasih. Saya merasa perlu menanggapi pernyataan seorang artis, Daniel Mananta, yang adalah pengikut Kristus juga. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam kitab hukum kanonik, kanon 750, paragraf kedua, kita semua yang telah dibaptis dalam gereja Katolik, kita memiliki tugas besar dan mulia, yakni teguh memeluk iman dan ajaran resmi Katolik. Ajaran iman itu harus kita pertahankan dan menerangkannya berdasarkan khasanah iman Kristen Katolik pula. Jadi, kalau ada umat Katolik atau umat lain yang meragukan, menolak, bahkan menghina ajaran iman Katolik, kita mesti menanggapi secara dewasa. Kita tidak perlu membalasnya dengan hujatan dan hinaan. Tidak perlu. Sebaliknya, kita menerangkan iman kita dengan setia, bijak, dan dengan cara-cara yang mudah dicerna. Dalam video saudara kita Daniel Mananta yang tersebar luas di media sosial, ia mengatakan bahwa dalam salib ada unclean spirit atau roh jahat. Bahkan ia juga menegaskan bahwa umat Nasrani yang seharusnya istilah yang tepat adalah umat Kristiani atau umat Kristen, menyembah berhala karena menyembah patung. Dasar argumennya adalah kitab suci. Kitab Yesaya bab 44 ayat 13-20. Dalam kitab Yesaya ini tidak boleh menyembah patung. Ketika mendengar argumen dan penjelasan saudara kita Daniel Mananta ini, saya senyum-senyum saja. Saya senyum karena pernyataannya tidak sesuai dengan iman Katolik. Dan tidak demikian juga di dalam ilmu tafsir kitab suci. Maka tindakan kita yang lebih bijak adalah memberkati saudara kita, Daniel Mananta. Agar beliau diberkati Tuhan dan melakukan hal-hal baik, benar, dan bijaksana. Jadi kita dukung supaya dia menjadi orang yang baik. Saya ingat kitab hukum kanonik, kanon 227. Dalam kanon ini, gereja mengakui kebebasan umat beriman Kristiani awam yang hidup di tengah-tengah masyarakat.
Namun dalam kanon itu, gereja juga meminta umat Kristiani awam agar dalam kegiatan-kegiatan mereka menggunakan kebebasannya sesuai dengan semangat Injil dan tetap memperhatikan ajaran resmi gereja yang dikemukakan oleh magisterium gereja, oleh para paus, para uskup, para gembala umat. Dasar iman Kristen Katolik ada 3. Yang pertama, tradisi suci, lalu yang kedua adalah kitab suci, dan magisterium gereja. Kitab hukum kanonik salah satu ajaran resmi gereja. Menariknya, dalam kitab hukum kanonik, kanon 750 paragraf pertama, di sana gereja meminta kita agar setia mengimani apa yang terkandung dalam sabda Allah di dalam kitab suci, tradisi suci, dan ajaran resmi gereja, magisterium gereja. Jadi, kalau menyimak paparan ini, maka sangat aneh jika Kristen Katolik justru dituduh menyembah patung, menyembah berhala. Ini tentu bertentangan dengan sabda Allah dan ajaran resmi gereja, magisterium gereja. Oleh karena itu, saya ajak kita membaca kitab Yesaya bab 44 ayat 13 sampai 20 yang dirujuk oleh saudara kita Daniel Mananta. Namun kesempatan ini saya hanya membaca 2 ayat, yakni Yesaya bab 44 ayat 17 sampai 18. Dalam Yesaya bab 44 ayat 17 dikatakan begini. Dan sisa kayu itu dikerjakannya menjadi Allah, menjadi patung sembahannya. Ia sujud kepadanya, ia menyembah dan berdoa kepadanya. Katanya, tolonglah aku, sebab engkaulah Allahku. Sementara dalam Yesaya bab 44 ayat 18 dikatakan begini. Orang seperti itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mengerti apa-apa, sebab matanya melekat tertutup sehingga tidak dapat melihat, dan hatinya tertutup juga sehingga tidak dapat memahami.